Halo guys, ketemu lagi nih sama gue Gilang Ramadan di channel Republika Mahasiswa. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang 7 tokoh sukses yang gak tamat kuliah. Sebagaimana kita tahu, gak selamanya ya kalau pengen sukses itu harus memiliki pendidikan yang tinggi. Kayak kuliah S1, S2, S3, sampai S-Cendol. Sedangkan yang hanya lulusan SMA atau nggak kuliah itu udah kayak dicemooh gitu, nggak bakalan bisa sukses. Oh, salah banget kalau kalian punya pikiran kayak gitu. Banyak kok di luar sana orang-orang yang hanya berpendidikan sekelas SMA aja bisa memiliki karir yang sukses, bahkan memasuki jajaran orang terkaya di negaranya. Dan juga kalian harus tahu, berpendidikan tinggi itu tidak menjamin kalian untuk sukses dan hidup kaya raya. Malah banyak loh sarjana di luar sana yang masih menganggur dan belum dapat pekerjaan karena kalah skill dengan anak-anak SMK. Hehehe. Nah, Republika Mahasiswa udah ngerangkumnya nih, 7 tokoh sukses yang gak tamat kuliah atau di DO dari kuliahnya. Kira-kira siapa aja? Buat kalian yang penasaran, langsung aja deh kita bahas. Tapi sebelum itu, pastikan kalian udah like dan subscribe channel Republika Mahasiswa ya. Let's go! Nomor 1 ada Steve Jobs. Pastinya pengguna Apple udah gak asing lagi nih sama orang yang satu ini. Nah, tadinya Pak Steve ini melakukan perkuliahan di Rich College Portland, Oregon. Namun hanya bertahan selama beberapa semester aja, kemudian keluar deh. Setelah keluar dari kampusnya, Jobs belajar spiritualisme timur sebelum nanti kembali ke Amerika Serikat dan menemui temannya, Steve Wozniak, untuk memulai bisnis bersama. Kemudian Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne mendirikan Apple pada April 1976 untuk mengembangkan dan menjual komputer pribadi Apple I buatan Wozniak. Perusahaan ini resmi berdiri dengan nama Apple Computer Inc. pada Januari 1977. Dan sampai terakhir dicatat, kekayaan Steve Jobs mencapai 8,3 miliar dolar loh guys, atau setara dengan 117,4 triliun rupiah. Nah, buat kalian yang penasaran dan pengen tahu cerita lengkapnya kayak gimana, kisah ini udah dibuat film loh dengan judul Steve Jobs. Jadi kalian pastiin untuk nonton ya, seru banget deh. Nomor 2 ada Bapak Bill Gates. Nah, Bill Gates ini adalah seorang programmer, pembisnis, inovator, dan sekaligus orang terkaya di dunia ya guys. Kalian tahu lah pasti. Nah, Pak Gates ini saat muda sudah menemukan ketertarikan besar sama dunia programming guys. Saat itu ia bertemu murid lain yang bernama Paul Allen yang memiliki ketertarikan yang sama. Lalu mereka menjadi teman baik serta banyak menghabiskan waktu bersama untuk melakukan coding. Setelah lulus SMA, Paul memutuskan ke Washington State University, sementara Gates ke Harvard. Nah, uniknya guys, mereka nih sama-sama dikeluarkan dari kampusnya karena terlalu fokus untuk menciptakan perusahaan perangkat lunak Microsoft yang mereka dirikan guys. Dan perusahaan itulah yang kemudian membuat Bill Gates menjadi orang terkaya di dunia dengan harta sebanyak 80,4 miliar dolar atau setara dengan 1045 triliun rupiah guys. Mungkin uang itu nggak akan habis ya. 7 turunan, 7 tanjatan, 7 pengkolan. Buat kalian yang penasaran tentang kisah Bill Gates ini juga udah dibuat filmnya. Bagaimana dia mendirikan Microsoft di film dokumenter berjudul Inside Bill Brain, atau kalian juga bisa nonton The Pirates of Silicon Valley yang menceritakan masa muda Bill Gates bersaing dengan menciptakan teknologi komputer dengan Steve Jobs. Nomor 3 ada Mark Zuckerberg. Namanya sih udah gak asing banget ya guys. Facebook merupakan ciptaan yang udah terkenal di seluruh dunia, yang baru-baru ini ganti nama jadi Meta. Sejak awal masuk kuliah nih, Pak Zuckerberg ini udah mulai membangun Facebook guys. Nah, sayangnya akibat terlalu fokus pada ciptaannya, lalu ia kemudian di drop out dari pihak Universitas Harvard guys. Gila ya, dewan Harvard gitu ya. Namun yang dilakukannya terbukti guys, hasilnya luar biasa, worth it banget. Aplikasi Pak Zuckerberg ini menyimpan foto-foto alay manusia dari seluruh belahan bumi. Dan Facebook ini menjadi situs media sosial terbesar dan memberikan kekayaan 34,8 miliar atau setara dengan 452,4 triliun untuk Pak Zuckerberg. Gila sih, nggak kebayang kalau dia beli cilor. Pasti nggak ada habis-habisnya. Buat kamu yang mau tahu kisah lengkapnya, keseruan Mark Zuckerberg berjuang mendirikan Facebook ketika dia kuliah dan di DO oleh kampusnya, kalian bisa nonton tuh
filmnya di The Social Network. Nomor 4, ada Michael Dell. Pada tahu nggak laptop Dell atau sejenisnya yang bermerek Dell? Atau kalian mungkin lebih kenal tuh laptop Alienware, laptop gaming yang mahal banget itu. Nah, Pak Michael inilah yang bikin merek tersebut. Sejak kecil bakatnya dalam dunia bisnis itu udah mulai muncul di usia muda. Pak Michael udah mampu mendapatkan penghasilan sendiri dan bekerja paruh waktu guys. Lalu ia menginvestasikan uangnya di sektor tambang dan saham. Dari jerih payahnya, kemudian Pak Michael beli deh komputer pertamanya yang membuatnya menemukan ketertarikan di bidang IT. Hanya dalam 4 tahun setelah membeli komputer pertamanya, ia mendirikan perusahaan Dell dengan modal hanya $1.000 aja atau setara 13 juta rupiah doang. Loh, kok bisa? Nah, saat itu Pak Michael tercatat sebagai mahasiswa di University of Texas guys. Namun bisnisnya yang berkembang pesat membuatnya harus keluar dari kampus dan fokus mendirikan perusahaannya. Hasilnya, Dell sekarang sudah menjadi produsen komputer kelas atas dan memberikan kekayaan sebesar $18,7 miliar atau setara dengan 243,1 triliun rupiah. Wah, gila banget ya. Ya nggak rugi-rugi lah di DO dari kampus. Nomor 5 ada Ralph Lauren. Nah guys, Ralph Lauren ini adalah salah satu desainer terbesar di dunia fashion. Pak Ralph juga menjadi CEO dari Ralph Lauren Corporation yang merupakan perusahaan miliknya sendiri yang sudah sangat besar ya. Sejak kecil Pak Ralph ini udah bercita-cita menjadi orang yang punya duit banyak guys, kayak gue. So beliau melanjutkan pendidikannya ke Branch College dengan mengambil jurusan bisnis. Lalu ia keluar karena ingin menjadi tentara. Waduh. Anehnya ia kemudian keluar nih dari pendidikan tentaranya dan bekerja di sebuah perusahaan produsen dasi. Karena perusahaan tidak pernah menerima desain dasinya untuk dibuat gitu ya. Akhirnya ia memutuskan untuk keluar, lalu memulai mendesain pakaian dan mendirikan perusahaannya sendiri biar dia bisa berkreasi dengan inspirasinya. Dan sekarang kekayaan beliau mencapai $7,1 miliar atau setara dengan 92,3 triliun rupiah. Waduh, keren banget ya bapaknya. Punya cita-cita yang tinggi, punya kreativitas yang tinggi. Kalau nggak bisa direalisasiin sama orang, ya realisasiin sendiri. Nomor 6 ada Jack Dorsey. Nah, buat kalian yang suka main Twitter, mana nih suaranya? Bapak Jack Dorsey ini adalah pemilik atau pendiri dari Twitter loh guys. Bapak Jack Dorsey bilang kalau sejak kecil udah tertarik dengan dunia komputer dan coding guys. Bahkan di usia yang masih sangat muda, beliau udah menciptakan software yang saat ini masih banyak digunakan perusahaan taksi di Amerika Serikat loh. Nah, Pak Jack ini pernah masuk ke Missouri University of Science and Technology. Lalu kemudian ia pindah ke New York University. Nah, mulai deh tuh dia bikin Twitternya. So, karena terlalu fokus bikin Twitter, ia akhirnya dikeluarkan dari universitasnya guys. Tapi jeripayahnya nggak sia-sia loh guys. Dan terbukti dia menjadi sukses sekarang ini. Twitter sekarang udah memberikan kekayaan untuknya hingga $2,5 miliar atau setara dengan 32,5 triliun guys. Wah, banyak banget ya. Kalian pengguna Twitter? Ya, kalian menyumbang kekayaan untuk Pak Jack ini. Nomor 7. Nah, kalau yang satu ini berasal dari Indonesia nih guys. Ada Bapak Bob Sadino. Tentunya udah gak asing ya di telinga kita, walaupun bapaknya udah almarhum. Nah, Bapak Bob Sadino ini terkenal dengan quotes-quotes suksesnya dan gayanya yang simple, selalu pakai celana pendek itu. Nah, beliau pernah berkuliah di jurusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia guys. Namun beliau tidak menamatkannya karena Pak Bob menganggap kuliah itu membosankan. Nah, setelah itu Pak Bob lebih memilih untuk bekerja atau berkarir di dalam maupun di luar negeri. Yang akhirnya Pak Bob lebih asik untuk berbisnis ternak dan juga berjualan telur. Telur ayam negeri yang dijual Pak Bob Sadino di awal sih nggak terlalu diminati oleh masyarakat. Tapi seiring berjalannya waktu, usaha Pak Bob Sadino akhirnya melesat menjadi sukses. Yang membuat Pak Bob bisa mendirikan perusahaan Kemcik. Dan 5 tahun kemudian Pak Bob mendirikan perusahaan PT Kemfood. Wah, gila banget ya proses karirnya.
Nah, jadi itulah 7 tokoh sukses yang gak tamat kuliah atau di DO dari kampusnya. Gimana menurut kalian? Udah bisa jadiin panutan belum tuh orang-orang yang gue sebutin tadi? Ya gue harap bisa lah ya jadiin panutan untuk karirnya dan usahanya. Tapi gak usah ikut-ikutan juga, gak kuliah. Kalau kalian punya uang dan kesempatan, kenapa enggak untuk berkuliah? Karena bisa mengembangkan diri kalian lebih baik lagi. Ya memang di luar sana banyak orang yang sukses tanpa harus kuliah, tapi mungkin persentasenya kecil ya guys. Apalagi di era sekarang ini yang udah berbeda dengan bapak-bapak yang gue sebutin sebelumnya. So yang harus kalian pastikan adalah terus berjuang dan punya semangat tinggi untuk bisa mengejar mimpi-mimpi kalian. Apapun kendalanya, walaupun kalian gak bisa kuliah untuk saat ini. So mungkin segitu aja dari gue. Like video ini kalau suka, dislike aja kalau gak suka. Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.